Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope you are always fine. And welcome back with me, Miss Dia. And here I want to explain about asking and offering for help and asking permission using could, would, and also may. Ya, bertemu lagi bersama Bu Dia. Dan hari ini Bu Dia akan menjelaskan tentang asking and offering for help. Artinya meminta dan menawarkan bantuan atau pertolongan, and asking permission atau meminta izin menggunakan ya kata could, would, dan juga may. Okay, please stay tuned my video and watch my video carefully. Okay, yang pertama adalah asking and offering for help. Maksudnya adalah asking ini meminta dan offering ini memberi ya atau menerima. For help ini pertolongan atau bantuan. Nah, asking for help biasanya digunakan ketika kita meminta bantuan kepada orang lain. And offering for help biasanya digunakan untuk memberi bantuan kepada orang lain. Contohnya, misalkan kalian ingin meminta tolong pada teman kalian, maaf, tolong bisakah ambilkan pulpenku? Maaf, tolong bisakah kamu bukakan pintunya atau tutup jendelanya? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, so how to express the asking and offering for help in English. Jadi bagaimana sih mengungkapkan ya, meminta atau menawarkan bantuan tadi atau pertolongan dalam bahasa Inggris? Okay, there are two methods ya, ada dua cara. Yang pertama using could atau menggunakan kata could, artinya bisakah. Dan yang kedua ya, the second using would ya, menggunakan kata would atau akankah. Jadi untuk asking and offering for help, kalian bisa menggunakan dua kata ini, bisa could and also would. Okay, for the detail you can watch the next slide. Ya, ini ada contoh asking and offering for help menggunakan kata could. And you can open your book page 14, dan kalian juga dapat membuka buku kalian halaman 14. Sambil kalian buka bukunya, sambil kalian simak video dari Bu Dia ya. Okay, number 1, could you help me to pick up my pen please? Tolong, bisakah kamu membantuku mengambil pulpenku? Yes, I could. Nah, di sini adalah contoh yang menggunakan could-nya ya. Could you help me? Ini adalah sudah satu kalimat ya. Sudah rangkaian ya, satu rangkaian. Could you help me artinya tolong bisakah kamu, ya kan? To pick up my pen, membantuku untuk mengambil pulpenku ya. Please, ini artinya kan tolong. Nah, kita taruh artinya paling depan, please. Okay? Dan dijawabnya adalah yes I could, berarti dia merespon iya gitu ya kan. Kalau ya itu pasti yes, dan di sini I could. Kenapa? Karena di sini you, pasti di sini jawabnya I, dan di sini menggunakan kata depan could, berarti di sini jawabnya menggunakan could juga. Oke, kalian tulis juga terjemahannya ya di buku kalian halaman 14. Okay, number 2, could you help me to carry these books please? Tolong, bisakah kamu membantuku membawa buku-buku ini? No, I couldn't. Ya, di sini dia menolak ya, responnya menolak, artinya tidak. Kalau tidak, tinggal kita tulis no saja dan kita tulis I could not atau couldn't ya. Number 3, could you help me to do this homework please? Tolong, bisakah kamu membantuku mengerjakan PR ini? Sure, I could ya. Jadi ini meresponnya oke atau menerima nih ya. Nah, kalau menerima atau responnya baik ya, tidak hanya menggunakan yes saja, tapi juga bisa menggunakan sure I could. Nah, seperti itu. Number 4, could you help me to close the door please? Tolong, bisakah kamu membantuku menutup pintu?
I'm sorry I couldn't, ya. Maaf, saya tidak bisa. Nah, ini adalah menolak ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ini adalah contoh menggunakan could-nya. Jadi, menggunakan could ini seperti ini. Membuatnya, could you help me to? Nah, ini sudah satu paket ya, sudah satu rangkaian. Nah, tergantung dia mau minta tolong apa. Dan jangan lupa tulis please-nya di akhir kalimat. Dan ini adalah cara menjawabnya atau meresponnya. Nah, sekarang adalah contoh yang would-nya. Ya, seperti ini. Would you please help me to pick up my pen? Tolong, akankah kamu membantuku mengambil pulpenku? Nah, tadi kan kalau could itu artinya bisakah. Kalau would ini artinya akankah. Intinya, mau could atau would ini sama saja maknanya, meminta bantuan. Namun, hanya berbeda di penggunaan katanya saja. Ya, kalau would ini seperti ini. Would you please help me to? Nah, ini juga sudah satu rangkaian. Jadi nanti kalian membuatnya membuatnya seperti ini aja ya. Would you please help me to? Nah, direspon, sure, I would. Yap. Oke, ya saya akan. Number 2. Would you please help me to carry these books? Tolong, akankah kamu membantuku membawa buku-buku ini? I'm sorry or no I wouldn't. Ya, di sini responnya adalah iya dan tidak. Nah, kalau iya itu bisa yes, bisa sure ya. Dan diikuti I would ya. Kenapa? Karena di sini would you. Berarti dibalik saja jawabnya I would. Oke, number 2 sama saja ya. Nah, di sini responnya tidak atau menolak. Nah, kalau menolak berarti tidak ya, menggunakan no atau I'm sorry ya, terserah. Dan diikuti dengan kata I wouldn't ya, tidak akan. Nah, ini wouldn't ini adalah would not ya. Seperti itu. Number 3, would you please help me to do the homework? Tolong, akankah kamu membantuku mengerjakan PR ini? Alright. Ya, baiklah. Jadi responnya menerima ya. Kalau menerima tuh bisa menggunakan sure, yes atau alright. Number 4, would you please help me to close the door? Tolong, akankah kamu membantuku menutup pintu? Yes, I would. Iya, saya akan. Nah, seperti ini ya. Could and would. Lalu apa sih perbedaan dari could and would ini? Walaupun mereka sama-sama digunakan untuk meminta bantuan ya atau menawarkan bantuan, namun could dan would juga ada perbedaannya. Kita lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau di sini kan could you help me to. Nah, kalau could ini katanya seperti ini, menggunakan seperti ini. Could you help me to bla 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 please. Nah, please-nya ya, ini ditulis di akhir kalimat ya. Sedangkan would di sini, kalau would gimana? Would you please help me to bla 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 ya. Please-nya ada di tengah kalimat setelah subjek you. Nah, seperti ini ya. Jadi perbedaannya hanya di kata please-nya saja ya. Perbedaannya itu dari segi arti mungkin sama ya kan, tapi hanya berbeda di penggunaan kata saja. Oke, contohnya untuk could ya. Could you help me to do this homework please? Ya, artinya bisakah? Tadi kan could artinya bisakah kan ya. Bisakah kamu membantuku mengerjakan PR ini? Nah, seperti itu. Could you help me to open the door please? Tolong, bisakah kamu menutup pintunya? Nah, jadi please ini ada di akhir ya. Jadi sama aja, tinggal kalian ubah nantinya perintahnya apa nih, minta tolongnya apa ya. Untuk could-nya sama seperti ini. Ini sudah satu rangkaian. Could you help me to? Okay. And could you help me to drive the car please? Tolong, bisakah kamu membantuku menyetir mobil atau mengendarai mobil? Nah, seperti ini ya. Nah, kalau would-nya seperti ini. Would you please help me to do this homework? Nah, please-nya ada di tengah-tengah kalimat ya, setelah subject you. Would you please help me to do this homework? Tolong, akankah, karena would ini mempunyai arti akankah. Akankah kamu membantuku untuk mengerjakan PR ini? Nah, selanjutnya, would you please help me to open the door?
Would you please help me to drive the car? Nah, kalian bisa lihat perbedaannya ya. Kalau could itu seperti ini, could you help me to bla 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 please. Nah, kalau misalkan would ini, would you please help me to bla bla bla. Jadi please-nya ini berbeda ya letaknya. Kalau could di akhir dan kalau would di tengah-tengah setelah subjek. Seperti ini ya. Oke, next kita practice. Kalian dapat membuka buku kalian halaman 15. Please open your book page 15. Dan disitu ada dialog ya. There is dialogue. Ya, kita lihat di sini kalimatnya. Bla bla bla, you help me to pick up my book please. You help me to pick up my book please. Nah, kira-kira apa nih isinya? Would atau could? Ayo, tadi kan kita sudah ini ya, sudah melihat contohnya ya. Kalau please di belakang, berarti lebih tepatnya apa? Yes, good. Could ya. Could you help me to pick up my book please? Tolong bisakah kamu mengambilkan bukuku? Nah, seperti itu ya. Nah, dijawabnya atau diresponnya bisa ya atau tidak. Ya, kita kasih contoh iya saja. Kalau ya gimana? Yes, I could. Ya, iya. I ini dari sini ya, karena yang ditanyakan you kan, could you, maka jawabnya I could. Nah, di sini jawabnya could karena kata yang digunakan di depan ini adalah could, jadi could. Oke. Nah, selanjutnya ada kalimat you please help me to bring the English book. Ya, bla bla bla. Kamu tolong membawa bukuku ya, membawa buku bahasa Inggrisku. Nah, kira-kira apa nih kata meminta tolong yang tepat? Could atau would? Yes, good. Would. Kenapa? Karena kita bisa lihat ciri-cirinya ya. Oh, please-nya diletakkan setelah subjek. Ya, setelah subjek you dan tengah-tengah nih. Nah, seperti ini. Artinya, tolong akankah kamu membantuku membawakan buku bahasa Inggris? Nah, dijawabnya yes, I would. Ya, sama seperti tadi. Kalau could kan berarti jawabnya pakai could. Nah, karena di sini kata depan yang digunakan adalah would, berarti jawabnya adalah would juga. Oke, sekarang kalian latihan ya. Practice speaking page 15. Ya, kalian bisa membuka buku kalian halaman 15. Ya, di situ ada 8 pertanyaan, 8 questions. Nah, Budia kasih contohnya dulu ya. Yang pertama ada perintah open the door ya. Nah, di sini artinya adalah buka pintu. Di sini kamu ingin meminta tolong bukakan pintunya. Nah, bagaimana cara membuat permintaan tolong tadi menggunakan could dan would-nya? Oke. Yang menggunakan could adalah seperti ini. Could you help me to open the door please? Nah, sama seperti tadi ya. Kalian kalau menggunakan could ini tulis seperti ini. Could you help me to open the door please, karena di sini kamu perintahnya open the door, berarti di sini ganti open the door please. Nah, please-nya di akhir ya, karena di sini could. Oke, kalau yang would seperti apa? Would you please help me to open the door? Ya, would you please help me to open the door? Artinya sama saja, namun hanya berbeda di penggunaan kalimatnya ya. Would you please help me to open the door? Nah, kalau would ini please-nya setelah subjek you. Ya, seperti itu ya. Oke, number 2. Ada perintah atau kalian ingin meminta tolong close the window. Close the window ini adalah tutup jendela ya. Tutuplah jendela. Mungkin kalian ingin meminta tolong kepada teman kalian, tutuplah jendelanya. Nah, bagaimana cara meminta tolong dengan menggunakan could atau would-nya? Sama seperti contoh yang number 1 tadi. Ya, kita tulis seperti ini. Could you help me to close the window please? Ya, tolong bisakah kamu menutup jendelanya? Nah, could you help me to? Nah, ini sama kan? Could you help me to? Nah, kalian hanya ganti ya, atau tinggal ganti perintahnya saja. Di sini kan close the window, berarti di sini kalian ubah close the window. Ya, to close the window please. Karena could berarti please-nya di belakang. Dan would-nya, would you please help me to close the window? Tolong akankah kamu membantuku menutup jendelanya? Nah, sama saja artinya, namun hanya berbeda di penggunaan kalimatnya saja. So, number 3, number 4, 5, 6, and 7, please let's practice do by yourself. Kerjakan sendiri ya. Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Number 1, number 2, nomor 1, nomor 2 sudah dikerjakan. Nah, kalian bisa tulis ya.
Oke, selanjutnya ada may. May ini artinya adalah bolehkah. Nah, may ini is used for offering help. Digunakan untuk menawarkan bantuan. And may is used for asking help or permission. Dan may ini juga bisa digunakan untuk meminta izin, ya, atau meminta sesuatu. Oke, contohnya seperti ini. Kalian dapat membuka buku kalian halaman 16, ya, listening page 16. Nah, kalian juga tulis terjemahannya ya di buku paket kalian di halaman 16. Number 1, may I carry these books? Bolehkah saya membawa buku-buku ini? Yes, you may. Okay. Number 2, may I carry this book, sir? Bolehkah saya membawa buku-buku ini, Pak? Sure, thanks. Number 3, may I pick up your pen? Bolehkah saya mengambil pulpenmu? No, you may not. Number 4, may I pick up your pen, miss? Bolehkah saya mengambil pulpen Anda, Bu? No, thank you. Nah, ini adalah contoh may, kita bahas ya. May ini artinya bolehkah, ya kan? Nah, di sini tujuannya untuk meminta izin atau menawarkan bantuan. Nah, number 1 nih kita lihat, may I carry these books? Artinya bolehkah saya membawa buku-buku ini? Nah, ini kan artinya menawarkan bantuan ya, menawarkan pertolongan. Sama dia juga meminta izin sekaligus. Nah, gampang banget. Kalau may ini ciri-cirinya adalah pasti diikuti oleh I. Di sini nggak ada may you, may we, may he, nggak ada. Tapi may I. Kalau I di sini subjeknya otomatis di sini sudah may, ya. May I carry these books, ya? Jawabannya yes you may. Nah, ini artinya merespon menerima ya. Boleh gitu kan. Nah, kalau menerima berarti yes, ya, you may. Nah, kebalikannya sama could dan would tadi. Kalau could dan would tadi kan could you, would you. Nah, di sini may I. Kalau di sini I, pasti jawabannya adalah you, ya. Dan kita ikuti may karena kata depannya may, ya. Seperti ini ya. Harap kalian paham. Yes, you may. Artinya ya, kamu boleh. Nah, ungkapannya tuh kalau misalkan iya, tidak hanya yes, tapi kalian juga bisa menggunakan sure, thanks, ya, atau thank you, boleh seperti itu. Nah, kalau tidak atau menolak, kalian mengungkapkannya dengan berkata no, tidak, you may not, ya. May-nya tinggal ditambahkan not saja di akhirnya. Atau no, thank you, artinya dia menolak, ya. Yang terakhir di sini contohnya, may I go to the toilet, sir? Bolehkah saya pergi ke toilet, Pak? No, you may not. Artinya tidak, kamu tidak boleh. Not now, tidak sekarang. Jadi responnya tidak boleh ya. Oke, lanjut. Nah, ada practice writing page 16. Kalian buka buku kalian halaman 16. Di situ ada dialog ya. Ada contoh percakapannya. Bla bla bla, I go home earlier, miss. Bla bla bla, I go home earlier, miss. Artinya saya pulang duluan ya, Bu. Nah, kira-kira itu apa isinya? Ya, itu kan meminta izin ya. Berarti lebih tepatnya menggunakan yes, good, may. Ya, gampangnya karena di sini I, otomatis ini jawabannya may. Ya, may I go home earlier, miss? Bolehkah saya pulang duluan, Bu? Nah, responnya adalah boleh iya, boleh tidak. Nah, kita ambil contoh iya ya. Jadi responnya adalah yes, you may. Ya, kamu boleh. May I, jawabannya you, dan di sini may kita ikuti, dan di sini juga kita tulis may. Oke, next. Bla bla bla, I start the lesson now. Bla bla bla, I start the lesson now. Artinya saya mulai pelajaran sekarang. Nah, dia meminta apa? Izin kan? Ya, ini ada Pak Guru ya ceritanya mengajarkan murid ke anak-anak, mengajarkan ke anak-anak maksudnya pelajaran ke murid-murid. Nah, dia meminta izin kepada anak-anak, bolehkah? Ya, yaitu dengan yes, good. May I start the lesson now, students? Nah, karena mereka Pak gurunya ini sedang minta izin kepada kepada muridnya, makanya di sini ditulis students ya. Boleh seperti ditambahkan
si pelaku, boleh ya ditambahkan seperti itu. May I start the lesson now, students? Nah, direspon sama muridnya adalah yes, you may, sir. Artinya, ya, kamu boleh, Pak. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita latihan lagi. Let's practice writing page 17, halaman 17. Kalian boleh buka buku paket kalian halaman 17 ya. Di situ ada perintah ya, atau ada kalimat. Number 1, you want to borrow your friend's book. Artinya, kamu ingin meminjam buku temanmu. Nah, kamu ingin meminjam buku temanmu. Nah, kira-kira bagaimana cara minta izinnya? Ya, menggunakan may kan? Yes, good. May I borrow your book? Nah, seperti itu ya. Number 2, you want to ask permission to go home earlier from your teacher. Kamu ingin meminta izin untuk pulang dulu terlebih dahulu, untuk pulang duluan kepada gurumu. Jadi kamu tuh ingin minta izin sama guru kamu, ingin pulang duluan. Nah, bagaimana cara meminta izinnya dalam bahasa Inggris? Ya, good. Kita masih menggunakan may ya. Caranya adalah seperti ini. May I go home earlier, sir? Ya, kita anggap saja gurunya ini laki-laki, makanya kita di sini tulis sir ya. Atau kita boleh ganti gurunya perempuan jadi miss, boleh. May I go home earlier, miss? Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kamu tulis may I. Nah, kalian tulis lagi nih, tergantung apa nih perintahnya. Kalau di sini kan borrow your friend's book, berarti may I borrow your books? Nah, seperti itu ya. Nah, number 2, ini kan meminta izin untuk go home earlier. Nah, kamu tinggal tulis aja di sini, may I go home earlier, sir? Nah, seperti itu ya cara meminta izin menggunakan may. Oke. Nah, number 3, 4, and 5, please do by yourself. Kalian lanjutkan nomor 3, 4, dan 5 ya, kerjakan. Oke, nah ini ada dialogue ya, halaman 17. Make a possible dialogue with a friend based on the picture given. Buatlah dialog bersama temanmu berdasarkan gambar. Lihatlah contoh-contoh di bawah ini. Nah, ini ada dialog menggunakan ungkapan could, would, dan juga may. Nah, kita lihat ya dialognya. Could you help me to pick up my pen, please? It's under your desk. Tolong, bisakah kamu membantuku untuk mengambilkan pulpenku? Itu ada di bawah meja. Oh, okay, sir. Nah, terus yang would you please help me to carry these books to my office, please? Tolong, akankah kamu membawakan buku-buku ini ke kantorku? Alright, sir. Baik, Pak. Nah, jadi ini could and would ini adalah ungkapan untuk meminta tolong ya. Oke, sekarang yang may kita lihat. May I finish my drawing at home, Mr. David? Bolehkah saya menyelesaikan gambar saya di rumah, Pak David? Kata Pak David, no problem. Oh iya, nggak masalah. Nah, yang may ini adalah minta izin ya. Kalian bisa membedakan ya, kalau could dan would ini untuk meminta pertolongan atau meminta bantuan. Kalau misalkan may ini untuk meminta izin. Oke. Nah, kalian isi ya dialog pada gambar di halaman 18 ya. Number 1, number 2, number 3, number 4. Nah, kalian isi di sini menggunakan could atau would atau juga may. Nah, kalian bisa lihat dari gambarnya. Contoh, number 1 ya, nomor 1. Ini kira-kira orangnya mau ngapain? Oh, ini kayaknya mau minjemin pulpen deh. Berarti minta izin untuk meminjamkan pulpen. Nah, untuk meminjamkan pulpen ini kan izin ya, berarti menggunakan apa? May, could, atau would? Ya, menggunakan may. Kalau misalnya meminta izin menggunakan may ya. Oke, number 2. Nah, ini ada perintah sepertinya Pak Guru menyuruh anak muridnya untuk menutup pintu. Ya, meminta tolong kan? Pak Guru ini meminta tolong muridnya untuk menutup pintu. Berarti antara could dan would. Ya, kalian boleh menggunakan could atau would. Ya, terserah. Number 3. Nah, ini ada penghapus ya. Penghapus kira-kira ini mau ngapain? Mau minjem ya. Berarti dia minta izin untuk meminjam penghapus. Nah, kira-kira menggunakan could, would, atau may. Ya, number 3 menggunakan may ya. Yang terakhir ini ada apa? Seorang guru yang meminta tolong kepada muridnya untuk menutup jendela. Berarti meminta tolong, asking for help. Nah, bisa menggunakan could atau would ya. Jadi tergantung gambarnya ya. Jadi kalian isinya menggunakan could atau would atau may kah ya. Kalian kerjakan. Oke. Dan ini ada command ya, ada perintah-perintah di halaman
19. Kalian boleh buka halaman 19. Di situ ada perintah listen and repeat the comment below after the teacher. Jadi dengarkan dan ulangi perintah-perintah di bawah ini ya setelah bu guru kalian membacakannya. Ya. Greet the teacher. Artinya sapalah gurumu. Nah, kalian boleh tulis nih artinya di buku paket kalian. Clean the blackboard. Bersihkan papan tulis. Prepare the book. Siapkan bukumu. Close the door. Tutuplah pintunya. Open the window. Bukalah jendelanya. And do your homework. Kerjakanlah PR-mu. Oke, kalian tulis perintah-perintah ya. Pada buku paket kalian tulis artinya ya. Oke, let's practice. Nah, di sini ada 5 pertanyaan tentang melengkapi ya. Perintah apa nih kira-kira yang tepat? Number 1, bla 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 your book, artinya bukumu. Nah, kira-kira apa nih kata atau perintah yang tepat? Ya, bukumu. Oke. Nah, bisa prepare, bisa juga open. Ya, siapkan bukumu, boleh. Atau open your book, bukalah bukumu, boleh. Seperti itu. Oke, number 2, bla 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 the blackboard, papan tulis. Number 3, bla 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 on your chair, di atas kursimu. Number 4, bla 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 the door, pintu. And number 5, bla 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 the window, jendela. Nah, ini kamu lengkapin ya, kalian lengkapi kira-kira kata atau perintah apa nih yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. Oke, page 20. And yang terakhir adalah di halaman 20 ada pertanyaan seperti ini. Kalimatnya number 1, you want your friend to close the door. Kamu ingin temanmu menutup pintu. Nah, kira-kira perintah apa nih kira-kira yang tepat? Ya. Close the door please. Nah, seperti itu ya. Karena di sini number 1, you want your friend to close the door. Nah, to close the door jadi perintahnya adalah close the door please. Tutuplah pintunya, ya. Dan jangan lupa menggunakan kata please ya agar lebih sopan. Close the door please, tolong tutuplah pintunya. Oke, number 2. You want your sister to turn off the television. Kamu ingin kakak perempuanmu untuk mematikan televisi atau TV. Nah, kira-kira perintah apa yang tepat? Ya, good. Turn off the television please. Turn off the television please. Artinya matikan TV-nya, ya. Tolong matikan TV-nya. Jadi perintahnya tergantung kalimatnya apa nih di sini. Oh, di sini you want your sister to turn off the television, berarti perintahnya adalah mematikan televisi atau turn off the television. Oke. Number 3, 4 and 5 kalian kerjakan sendiri ya. Do by yourself. Oke, itu tadi ya explanation from me, ya penjelasan dari Budia. I hope you can understand ya about my explanation. Jadi buat kalian paham dengan penjelasannya. And good luck ya kalian kerjakan tugas-tugasnya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.